wabarakatuh. Perkenalkan, nama Siti Alfia dengan NIM A1D52347. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul evaluasi dan refleksi. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas yaitu pentingnya evaluasi dan refleksi. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap hasil belajar siswa. Dengan evaluasi, kita dapat mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi dilakukan melalui berbagai bentuk seperti tes, tugas, atau observasi langsung di kelas. Nah, refleksi di sisi lain adalah proses melihat kembali perjalanan belajar. Refleksi melibatkan guru dan siswa dengan mengevaluasi apa yang telah dipelajari, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana cara mencapai hasil yang lebih baik. Proses ini tidak hanya membantu peningkatan pembelajaran, tetapi juga membantu guru dalam mengevaluasi efektivitas metode pengajaran mereka. Selain itu, evaluasi memungkinkan kita untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian. Misalnya, siswa yang menunjukkan kesulitan dalam topik tertentu dapat segera mendapatkan bimbingan tambahan. Di sisi lain, refleksi yang dilakukan secara mendalam membantu menciptakan lingkungan belajar evaluasi yang bermakna. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi. Ada beberapa jenis evaluasi yang umum digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif. Dilakukan selama proses belajar untuk memberikan umpan balik langsung kepada siswa. Evaluasi ini sering kali berbentuk tes singkat, kuis, atau diskusi kelas yang memungkinkan guru segera mengetahui perkembangan siswa. Yang kedua, evaluasi sumatif. Dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai pencapaian akhir siswa. Biasanya evaluasi ini berbentuk ujian akhir atau tugas besar yang mencakup seluruh materi yang telah diajarkan. Selanjutnya yang ketiga, evaluasi diagnostik. Dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengukur pemahaman awal siswa. Evaluasi ini sangat penting untuk memahami kebutuhan awal siswa sebelum pembelajaran dimulai. Dalam tiga jenis utama ini ada pula evaluasi autentik yang bertujuan untuk menilai kemampuan siswa dalam konteks dunia nyata seperti proyek berbasis masalah atau tugas kolaboratif. Evaluasi ini mendukung keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa yang ada di dalam lingkungan sekolah mereka sendiri. Baik, selanjutnya yaitu proses refleksi dalam pembelajaran. Refleksi dalam pembelajaran memberikan kesempatan bagi siswa dan guru untuk memungkinkan pengalaman belajar mereka. Refleksi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menulis jurnal, melakukan evaluasi kelompok, atau memberikan umpan balik langsung. Melalui refleksi, siswa dapat mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari, tantangan yang mereka hadapi, dan bagaimana cara meningkatkan pemahaman mereka ke depannya. Bagi guru, refleksi membantu dalam mengevaluasi efektivitas metode pengajaran dan menyesuaikan strategi agar lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Proses refleksi juga dapat didukung oleh teknologi, seperti jurnal elektronik atau platform digital online. Dengan memanfaatkan teknologi, siswa dan guru dapat berbagi refleksi secara interaktif dan kreatif. Refleksi yang dilakukan secara rutin akan meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mendukung perkembangan keterampilan abad ke-21. Yang selanjutnya yaitu evaluasi dan refleksi dalam konteks sekolah. Evaluasi dan refleksi tidak hanya terjadi di ruang kelas. Lingkungan sekolah yang mendukung dengan fasilitas yang memadai juga memainkan peran penting. Fasilitas seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, dan laboratorium yang mendukung memberikan peluang untuk mengevaluasi pembelajaran secara lebih mendalam. Selain itu, untuk mengevaluasi pembelajaran secara
rutin, kegiatan akademik seperti olahraga juga dapat menjadi salah satu media refleksi bagi siswa untuk mengevaluasi keterampilan mereka di luar akademiknya. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Dari materi tersebut dapat saya simpulkan bahwa evaluasi dan refleksi adalah dua elemen penting yang saling melengkapi dalam pembelajaran. Dengan mengevaluasi hasil dan memungkinkan proses, kita bisa terus memperbaiki kualitas pendidikan. Mari kita jadikan evaluasi dan refleksi sebagai budaya dalam pendidikan, sehingga dapat menciptakan generasi yang lebih kompeten, inovatif, dan berdaya saing. Terima kasih telah menyimak video saya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dalam praktis pengajaran sehari-hari. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.